Tanggal 12 November 1991, terjadi unjuk rasa di pemakaman umum Santa Cruz, Dili. Indonesian troops armed with USM-16s fired on thousands of unarmed Timorese civilians gathered at the Santa Cruz Cemetery in Dili, the capital of East Timor. Peristiwa ini adalah buntut dari penembakan aktivis Sebastião Gomes yang dilakukan tentara Indonesia. Sebastião Gomes adalah seorang aktivis pro kemerdekaan Timur Timur yang sebelumnya telah terbukti membunuh Afonso Henriques yang merupakan aktivis pro integrasi. Saat itu, iring-iringan warga yang mengantar Sebastião Gomes banyak yang mengibarkan bendera Timor Leste dan menyerukan kemerdekaan Timor Leste. 200 tentara Indonesia dikerahkan sambil membawa senjata ke arah kerumunan, dan saat sudah berada di dalam pemakaman, mereka langsung melepaskan tembakan ke arah kerumunan pendemo di sana. ...250 warga Timur Timur tewas saat itu, dan Indonesia banyak mendapat kecaman dari seluruh dunia. Desakan untuk mengadakan referendum tidak direspon oleh Presiden Soeharto. Saat Presiden Soeharto lengser, presiden yang baru justru bersikap sebaliknya. Sebelum merdeka, wilayah Timur Timur menjadi daerah jajahan milik Portugis. Saat itu, Portugis datang ke Pulau Timor lewat Oiapoque pada tahun 1515. Kualitas rempah dan kayu cendana di Pulau Timur akhirnya sampai ke negara Eropa lainnya, dan akhirnya membuat Belanda ikut masuk untuk menguasai Pulau Timor pada tahun 1613. Portugis yang sebelumnya sudah berkuasa di Pulau Timor merasa terusik oleh kehadiran Belanda di pulau itu. Portugis saat itu ingin meluaskan pengaruhnya ke wilayah timur pulau itu. Konflik antara keduanya terus berlangsung hingga akhirnya pada 20 April 1859 ditandatangani Perjanjian Lisbon yang membagi wilayah Timor di sisi timur dan Oiapoque menjadi milik Portugis, sedangkan sisanya milik Belanda. Saat Perang Dunia Kedua, Portugis dan Belanda kalah dari superioritas negara Jepang di awal perang. Mereka meninggalkan Asia Tenggara dan menjadikan koloninya dikuasai Jepang selama perang. Namun sayangnya saat itu, Jepang tidak menduduki koloninya untuk waktu yang lama, karena pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat dan resmi mengakhiri Perang Dunia Kedua di Pasifik. Setelah Perang Dunia Kedua, negara Eropa masih merasa berhak atas koloninya. Portugis datang ke Pulau Timor untuk kembali menguasainya. Namun kedatangannya kali ini berbeda dengan sebelumnya, karena sekarang mereka harus berhadapan dengan tetangga barunya. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara di ASEAN memproklamasikan kemerdekaannya. Namun saat itu, Timor Portugis justru kembali dikuasai Portugis untuk kedua kalinya. Sebenarnya saat itu, banyak rakyat Portugis yang menolak untuk kembali menjajah koloninya. Mereka lelah dan trauma setelah terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Rezim Estado Novo saat itu masih bersikeras untuk menjajah koloninya. Hingga akhirnya revolusi Anyelir memaksa rezim Estado Novo untuk mundur dan melepaskan koloninya dari negara Portugis.
Le mouvement des forces armées rebelle au régime du Premier ministre Marcelo Caetano et du président de la République du Portugal, l'amiral Américo Tomás, a installé donc ce matin avant l'aube ses troupes au point stratégique de Lisbonne. Issu de l'armée de terre, le mouvement semble avoir été rejoint par la marine. Lisbonne est calme ce matin, la circulation est réduite, beaucoup de boutiques, de magasins, de banques sont restées fermées. Rezim selanjutnya jauh berbeda dengan Estado Novo. Mereka sangat menentang kolonisasi dan bahkan menyuruh koloninya untuk mempersiapkan kemerdekaannya sendiri. Buntut dari kebijakan ini akhirnya melahirkan 3 partai besar di wilayah Timor Portugis. 3 partai itu adalah UDT, ASDT, dan APODT. Seiring berjalannya waktu, ASDT berubah nama menjadi Fretilin. Saat itu, Fretilin memilih Timor Portugis untuk merdeka secara penuh. Di sisi lain, UDT justru menyerukan untuk menjadi protektoral Portugal, sedangkan APODT lebih memilih melakukan integrasi dengan Indonesia. Karena menjadi protektoral Portugal dirasa tidak mungkin, pandangan politik UDT perlahan berubah menjadi mendukung merdeka secara bertahap. Pada Januari 1975, UDT akhirnya berkoalisi dengan Fretilin. Koalisi antara UDT dan Fretilin akhirnya berhasil memenangkan pemilu pada Maret 1975. Namun setelah pemilu, koalisi antara UDT dan Fretilin justru pecah dan membuat UDT berpisah dengan Fretilin. Pada Agustus 1975, UDT mencoba mengkudeta Fretilin dan menyebabkan perang saudara di Timor Portugis. Buntut dari kerusuhan ini akhirnya membuat kolega dari Portugal meninggalkan Pulau Timor. Prajurit Fretilin yang jauh lebih terlatih sangat berbeda dengan UDT yang masih baru. Akhirnya, Fretilin berhasil meredam kudeta dan mengamankan kekuasaannya di Timor Portugis. Orang dari UDT yang saat itu tersingkir dari Fretilin membuat koalisi dengan APODT untuk meminta bantuan kepada Indonesia. Namun saat itu, Indonesia enggan untuk ikut campur dalam konflik Timor Portugis. Fretilin dan revolusi anyelir yang saat itu identik dengan komunis membuat Amerika dan Australia terus mengawasi kondisi politik Timor Portugis. Apalagi Presiden Soeharto yang saat itu sangat anti komunis merasa tidak nyaman kalau di perbatasannya terdapat negara komunis. Kondisi politik yang masih kacau membuat dunia tidak yakin dengan negara Timor Portugis. Atas desakan dari Amerika dan Australia, akhirnya membuat Indonesia menginvasi Timor Portugis pada 7 Desember 1975. Tanggal 7 Desember 1975, Indonesia mulai mengirimkan angkatan bersenjata untuk menginvasi Timor Portugis. Operasi ini diberi nama Operasi Seroja yang terdiri dari beberapa satuan TNI dan kepolisian. Indonesia saat itu mengirimkan 35.000 personil untuk menginvasi Timor Portugis dan dengan cepat dapat menguasai kota hanya dalam waktu setengah hari saja. Jumlah korban tewas di Indonesia saat itu adalah 35 orang, sedangkan Fretilin 122 orang. A defiant departure from East Timor of the last elements of the once powerful Indonesian army. A moment many thought would never come. These troops had occupied Dili for 24 years. As the world largely looks the other way, tens of thousands of East Timorese will die.
Setelah kota-kota penting dikuasai Indonesia, milisi Fretilin melanjutkan bergerilya dari hutan pegunungan. Mereka sempat mengirimkan siaran radio bahwa tentara Indonesia telah membunuh orang timur tanpa pandang bulu. Mereka saat itu meminta bantuan internasional untuk menghentikan invasi dari Indonesia, dan Amerika tetap diam. Invasi Indonesia bisa dikatakan berhenti pada 31 Desember 1978 setelah Perdana Menteri pertama sekaligus pendiri Partai Fretilin, Nicolò Lobato, berhasil ditembak mati oleh pasukan helikopter TNI. Indonesia akhirnya memasukkan Timor Portugis sebagai provinsi ke-27 dengan nama Timur Timur. Jelas, tindakan ini tidak disukai oleh Fretilin. Menurut Fretilin, tindakan yang dilakukan Indonesia adalah aneksasi, sedangkan menurut Indonesia, tindakan yang dilakukan Indonesia adalah integrasi. Milisi Fretilin yang selamat akhirnya memilih bergerilya dengan gerakan bawah tanah. Mereka saat itu memilih Sanana Gusmao sebagai pemimpin mereka. Perjuangan mereka belum juga membuahkan hasil. Hingga akhirnya pada 21 Mei 1998, perjuangan mereka mulai menemui titik terang. Tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Sikap Presiden Habibie justru sangat berbeda dengan Presiden Soeharto saat itu. Integrasi dengan Indonesia ternyata tidak menyelesaikan permasalahan di Timur Timur. Negara yang awalnya mendukung integrasi dengan Indonesia, kini justru menolak penggabungan Timur Timur. Desakan dari Dewan PBB terus memaksa Indonesia untuk melakukan referendum, apalagi setelah terjadi tragedi Santa Cruz pada 12 November 1991. Integrasi dengan Indonesia dirasa bukan hal yang tepat bagi warga Timur Timur. Akhirnya, Presiden Habibie menawarkan referendum pada 27 Januari 1999. Saat itu, pemerintah Indonesia menawarkan dua pilihan sederhana, otonomi khusus atau berpisah dengan Indonesia. Akhirnya referendum dilakukan pada 30 Agustus 1999. Dengan 78,5% suara, penduduk Timur Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia. People of East Timor have thus rejected the proposed special autonomy and expressed their wish to begin a process of transition towards independence.